105,2 Cilegon Pas Radio News and Entertainment. Sudah waktunya Sobat Pas di Facebooker. Persiapan buka puasa Ramadan di 105,2 Cilegon Pas Radio. Mulai jam 4 ini saya ada tamu spesial yang akan menemani kita ya setiap hari Sobat Pas selama bulan Ramadan di Facebooker. Siapa dia? Setelah yang berikut. 105.2 Cilegon Pas FM News and Entertainment. 105,2 Cilegon Pas Radio. Hai, di sini di sore hari ini saya Chef Anwar sudah ditemani satu orang bapak-bapak apa akang aja ya. Karena memang masih muda Sobat Pas. Terus kemudian tampilannya juga asik. Kayaknya dia juga asik juga untuk diajak ngobrol Sobat Pas ya. Inilah dia Muhammad Rizky Baidullah. Selamat sore Kang Rizky. Bait Rizky Muhammad. Bingung saya manggilnya siapa ya? Ya, Bait aja nggak apa-apa. Oke, Bait. Rizky atau kalau misalkan ke agak susah Rizky aja nggak apa-apa. Rizky nggak apa-apa ya. Tidak saya harus bikin banjakan nggak ya? Nggak perlu. Enggak ya. Oke Sobat Pas, Kang Rizky ini adalah ketua dari Ikatan Santri Alumni Al-Hasimiyah atau ISLAH. Kalau Sobat Pas di antara masyarakat Cilegon yang belum tahu Al-Hasimiyah, kayaknya kebangetan banget deh ya kalau sampai orang Cilegon nggak tahu Al-Hasimiyah. Betul gitu Kang ya? Iya betul. Tapi kalau misalnya ada masyarakat, karena kan memang di Cilegon ini kan heterogen, terus kemudian banyak masyarakat urban. Kalau nggak tahu Al-Hasimiyah ya mungkin ada beberapa orang dari masyarakat luar kota Cilegon yang nggak tahu Al-Hasimiyah, wajar lah ya gitu kan ya. Tetapi kalau masyarakat kota Cilegon asli nggak tahu Al-Hasimiyah, kebangetan banget ya. Nah, saya pengen ngomongin dulu tentang Al-Hasimiyah nih ya. Mungkin ada beberapa Sobat Pas yang belum tahu tentang Pondok Pesantren Al-Hasimiyah yang memang bisa dibilang ini legend ya. Nah, coba dong Kang Rizky yang merupakan ketua alumni Ikatan Santri Alumni Al-Hasimiyah atau ISLAH ya. Sedikit digambarkan dulu deh ya tentang pesantren Al-Hasimiyah ini, mungkin dari awal sampai posisinya sekarang seperti ini. Ya paling sedikit aja ya saya jangan banyak-banyak nanti nggak selesai. Kalau memang dari sejarah, memang Pondok Pesantren Al-Hasimiyah ini dulunya adalah salah satu pondok pesantren Salafi. Dulunya Salafi, dia berada di tepat pinggir pantai di daerah Cigading situ. Cuma karena waktu tahun berapa saya lupa, ada sempat proyek gusuran dari Krakatau Steel. Nah, dulu pesantrennya namanya Al-Atfal. Pimpinannya dulu adalah almarhum Kiai Haji Hasim bin Salim. Nah, setelah itu digusur, dapat kompensasi kita sebidang tanah beserta seluruh bangunannya. Ya, jadi pesantren itu Al-Atfal itu diganti dengan tanahnya, bangunannya, gedungnya segala macam lah. Gitu. Tapi akhirnya berpindah kepemimpinan ke cucunya almarhum Kiai Haji Hasimi bin Muhammad Siroj. Nah, almarhum Kiai Haji Hasimi bin Muhammad Siroj juga sempat memimpin tidak terlalu lama, sehingga di tahun sekitar 2000 beliau meninggal dan sekarang dilanjutkan oleh salah satu keluarganya, yakni Bapak Kiai Haji Asad Sukri. Gitu. Kiai Haji Asad Sukri juga memang salah satu anggota ASN juga, aparatur sipil negara juga. Beliau juga saat ini masih menjabat sebagai sekretaris dinas di Dinas Pariwisata. Oke, segitulah ya kira-kira sekelumit tentang Pondok Pesantren Al-Hasimiyah ya. Nah, kalau ISLAH Ikatan Alumni ini sebenarnya sudah berdiri dari kapan ini? Kebetulan memang ISLAH sendiri juga sudah berdiri sejak zaman pimpinan Kiai Haji Hasimi di tahun 2000. Oh, di tahun 2000. Ya, Oke. jadi memang waktu itu kita Al-Hasimiyah ini diresmikan tahun 92. Sudah berjalan beberapa tahun dan sudah memiliki beberapa alumni, barulah dibentuk Ikatan Santri Alumni Al-Hasimiyah. Jadi ISLAH ini sebuah organisasi yang bersifat kekeluargaan, dia menghimpun alumni-alumni dari Al-Hasimiyah begitu. Jadi memang sudah lama ya kalau untuk ISLAH ini ya. Kalau ngomongin santri berarti kan memang, kalau ngomongin alumni berarti kan ini sudah sampai kemana-mana alumni dari Al-Hasimiyah itu ya. Yang pasti kiprahnya bukan hanya di Cilegon. Untuk di luar Cilegon terus kemudian atau mungkin bahkan ada di luar negeri seperti itu Kang?
Alhamdulillah memang kita sedikit mendata alumni kita dari angkatan pertama sampai dengan saat ini sudah angkatan ke-26 kalau nggak salah ya. 26 itu sudah tersebar banyak di berbagai universitas baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Gitu. Di luar negeri sendiri ada di sekitar berapa ya? Saya nggak tahu pasti jumlahnya, cuma memang tersebar di Kairo, Mesir, di Turki, ada juga di Malaysia juga ada. Ada juga salah satu alumni kita yang sampai saat ini memang sudah seperti menjadi warga negara Dubai. Oh, Gitu. ada yang begitu Iya. ya. Cuma memang dia sudah dipercayakan penuh oleh kerajaan di sana, ya ada beberapa tugas yang diemban oleh beliau, ya sampai dengan saat ini memang tugasnya lumayan penting di sana. Jadi menjadi orang pentingnya negara Dubai lah ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Luar biasa berarti ya. Nah ini Al Hasimiah kiprahnya kan bisa dibilang sudah cukup luar biasa lah ya untuk urusan pendidikan di Cilegon udah tidak diragukan lagi. Kalau saat ini tingkat pendidikan, jenjang pendidikan di Al Hasimiah ini jenjang pendidikannya dari tingkat SD sampai SMA atau gimana itu? Dari SMP. Oh, dari SMP. Iya, hanya sekitar SMP dengan SMA saja. SMP dengan SMA ya jenjangnya ya. Nah, jadi kalau misalnya SMP di situ, otomatis dia akan melanjutkan SMA di situ, harus melanjutkan di SMA di situ atau gimana? Sebetulnya tidak diharuskan, cuma memang programnya kita di Al Hasimiah itu adalah pendidikan 6 tahun. Oh, gitu. sebenarnya 6 Jadi, tahun. 6 tahun. Cuma memang kita tidak bisa memaksakan kehendak anak. Soal pendidikan anak-anak bisa memilih, gitu kan. Jadi tetap kalaupun memang hanya melanjutkan setingkat SMP saja, anak-anak mau keluar dipersilahkan gitu. Tanpa ada paksaan untuk melanjutkan. Tapi memang sangat disayangkan kalau sampai keluar hanya 3 tahun seperti itu. Karena pegang program pendidikan kita itu 6 tahun. Oh, program pendidikan 6 tahun ya. Ya, nama programnya itu Kuliatul Muallimin wal Muallimat Al Islamiyah. Kuliatul Muallimin wal Muallimat Al Islamiyah. Ya. Nah, khususnya untuk alumni, selama Kang Rizky memegang sebagai ketua, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Islah? Terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh Islah, sebetulnya kita sejak awal memang lebih mayoritas kegiatan-kegiatan yang bersifat kekeluargaan. Ya. Kita banyak bersilaturahmi dengan alumni-alumni dari angkatan yang pertama sampai dengan angkatan-angkatan yang terbaru. Itu angkatan yang pertama itu kan sudah lumayan, mungkin usianya sudah mencapai 40 tahunan sekarang gitu. Jadi kita kadang silaturahmi ke sana. Beberapa juga kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial juga. Gitu, sosial seperti penggalangan dana. Kita juga bekerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga lah. Ya, seperti yang saat ini memang kita juga sedang bekerja sama dengan Gereja Berbagi juga. Seperti itu. Kita juga banyak. Kemarin kita baru menggalang dana untuk korban gempa di Majene, Sulawesi. Itu juga bekerja sama dengan Gereja Berbagi. Tahun 2019 kalau nggak salah ada banjir di Lebak. Itu juga kita sama galang dana juga. Kita kirim bantuan ke sana juga. Jadi untuk kegiatan-kegiatan sosial lumayan lah banyak. Dan memang kedepannya insya Allah akan lebih banyak lagi lah kegiatannya seperti itu. Di samping daripada kegiatan sosial, nanti juga akan ada kegiatan-kegiatan di sektor yang lainnya. Salah satunya mungkin pemberdayaan. Termasuk pemberdayaan. Nah, yang menarik ini sebenarnya adalah pemberdayaan, karena memang ada beberapa kayak misalnya, mohon maaf, ada beberapa alumni yang nasibnya bagus ya kan ya, betul. Ada nasibnya yang kurang bagus gitu kan ya. Mungkin arahnya mungkin nanti akan ke sana juga seperti itu kira-kira Kang ya. Insya Allah ya, kalau memang bicara ke arah situ, saya sedikit buka prinsip ya. Kita kalau di Cilegon ini kurang lebih ada sekitar 45 pesantren. Ini data saya dapatkan dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren. 45 pesantren lah. Ya, yang terdata secara legal izinnya, izin operasi pondok pesantren. Nah, ini data saya dapat dari tadi FSPP ya, ketuanya sekarang ya
Kiai Haji Jubaid yang mudah-mudahan sehat kalau mendengarkan ya. Amin. Amin. Di 45 pesantren di Cilegon ini ada 2 kategori pondok pesantren. Ada pondok modern dengan ada pondok salafi. Nah, setelah saya pelajari memang keduanya ini punya peran penting khususnya dalam pembangunan. Ya, pemberdayaan tadi. Pembangunan apalagi di Kota Cilegon. Ya, di Kota Cilegon ini kalau kedua kategori pondok pesantren ini dapat diberdayakan dengan sangat baik oleh pemerintah, insya Allah ke depan Kota Cilegon akan siap menghadapi ya kemajuan global. Tentunya santri ini adalah aset. Kenapa saya katakan aset? Karena kalau santri salafi dia saya katakan sebagai agent of control. Bisa saya katakan seperti itu. Kalau santri pondok modern dia lebih kepada agent of change. Nah, keduanya harus berjalan beriringan. Kenapa? Santri salafi dididik di pesantrennya itu untuk bisa ketika nanti keluar daripada pesantren dia bisa mengamalkan budaya-budaya tradisi yang berbaur agama Islam. Ya, bermuatan agama Islam. Kayak misalkan tahlilan, ngeriung, segala macam yang tradisi-tradisi daerah, tapi itu ininya kaitannya dengan agama Islam. Nah, sedangkan pondok modern itu santri-santrinya dididik di dalam pondok pesantren lebih untuk supaya nanti ketika mereka keluar bagaimana mereka bisa mencetuskan ide-ide dan gagasan-gagasan yang lebih modern tapi tidak lepas dari Islam. Jadi ketika keduanya berjalan beriringan, insya Allah ketika ada kemajuan global, ada budaya-budaya baru masuk segala macam, ada yang mengontrol budaya kita supaya tidak punah. Itu santri salafi. Ketika ada yang menyimpang ataupun ada hal-hal yang masuk dengan baru, ada yang menyaring dari santri pondok modern. Karena mereka yang lebih paham terkait dengan kemajuan yang berbau modern seperti itu. Makanya di Islah saya sebetulnya lagi sambil proses. Beberapa kali saya bersilaturahmi dengan beberapa pihak ya, khususnya di pemerintahan juga, bagaimana caranya tidak hanya Islah saja, tapi ikatan-ikatan santri yang ada di pondok-pondok lain sekota Cilegon, ayo kita satukan, rapatkan barisan, ya, sama terlebih yang ada di Islah sendiri dong. Betul. Ya, bagaimana caranya setiap tahunnya 45 pesantren paling sedikit itu mengeluarkan 50 santri baru, alumninya. 50 santri baru ini mau dikemanakan? Jangan sampai hanya menambah pengangguran segala macam. Karena kita matchingnya sebenarnya sudah lumayan jauh. Cilegon ini lebih kepada industrinya gitu. Betul. Kan. Ya, sedangkan kita tahu sendiri kota Cilegon itu notabene dinyatakan sebagai kota santri juga. Jangan sampai kan santrinya ini lepas, hilang begitu saja. Makanya ayo kita bareng-bareng. Kalau perlu bersinergi dengan pemerintah, kenapa tidak? Kalau perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, kenapa tidak? Demi benar-benar membangkitkan kembali semangat bahwasanya kota Cilegon adalah kota santri. Seperti itu. Makanya kita berdayakan alumni-alumni yang ada di luar negeri juga nanti akan kita ambil masukan ya, bagaimana supaya setiap tahunnya dari Cilegon khususnya ya, entah dari alumni pondok manapun, bagaimana caranya tahapan supaya mereka juga memiliki kesempatan untuk bisa mengejar pendidikan di luar juga seperti itu. Dan kalaupun nanti mereka kembali, kita sinergikan dengan pemerintah, jangan sampai alumni-alumni yang kembali daripada pendidikan mereka di luar nanti tidak dipergunakan di sini, gitu, tidak diberdayakan. Ini kan sayang sekali. Iya. Jenjang pendidikan di Cilegon sudah muncul universitas atau pendidikan tinggi baru, ya kan, banyak pendidikan tinggi baru. Ya, mudah-mudahan ya bisa dikaitkan lah seperti itu. Oke. Sebenarnya sepertinya masih banyak yang ingin disampaikan, Kang Rizky ya. Cuman tahan dulu lah ya. Siap, kita masih ada beberapa waktu lagi ke depan untuk ngobrol lebih banyak tentang bagaimana pendidikan, bagaimana tentang Islah sendiri. Tentunya setelah yang berikut ini. 105,2 Cilegon Pas Radio, Sobat Pas, masih bersama saya Chef Anwar di Facebooker. Facebookan ya, Facebookan. Aku bolak-balik saya ini sukanya begitu Sobat Pas ya. Facebookan, persiapan
menjelang berbuka puasa Ramadan ya. Nah, Sobat Pas, kita masih bersama juga dengan Muhammad Rizky Baidullah yang merupakan Ketua Ikatan Santri Alumni Al-Hasimiyah atau Islah. Tadi sudah banyak ngobrol ya tentang peran dari alumni ini untuk bagaimana pemberdayaan, bagaimana kegiatan sosial. Nah, dan juga tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang bagaimana santri modern dan bagaimana santri salafi ya. Dan ternyata Sobat Pas, untuk ngomongin pesantren, tadi juga sempat disebutkan bahwa terkait dengan kondisi Cilegon yang sekarang ini adalah kota industri dan sekarang identitas Cilegon adalah sebagai kota santri. Ini sebenarnya sedikit menjomplang, kira-kira begitu Kang ya yang disebutkan tadi ya. Iya. Nah, sebagai alumni pesantren yang dulu pernah nyantri dan sekarang sudah ada peringatan Hari Santri, tidak ada peringatan Hari Industri ya, tetapi peringatan Hari Buruh ada dan peringatan Hari Santri juga ada. Nah, ini untuk menyeimbangkan yang tadi disebutkannya bahwa kondisi Cilegon yang jomplang karena memang kondisi kotanya adalah industri, tetapi di sisi lain Cilegon juga disebut sebagai kota santri. Nah, mungkin ini ada peran dari alumni Al-Hasimiyah untuk menyeimbangkan kejomplangan ini. Apa yang mencoba untuk dilakukan? Kita sementara sih masih melakukan berbagai macam kajian penelitian ya. Kita juga sebetulnya ingin mengajak kepada seluruh ikatan santri alumni di pondok pesantren yang ada di Cilegon keseluruhan. Ayo kita sama-sama duduk bareng, diskusi bareng, kita pikirkan solusinya bersama terkait dengan permasalahan yang tadi. Kota santri tapi apa yang menjadi komoditas terbesar adalah industri di Cilegon ini. Bagaimana solusi yang terbaik? Sebetulnya sedikit saya kemarin sudah pernah bertemu dengan salah satu staf di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya, atau sekarang Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Di balik. Itu sempat ngobrol-ngobrol dan kita punya rencana tadinya, cuma memang belum terkonsep dengan baik. Kita ingin memberikan pelatihan-pelatihan kepada santri-santri alumni-alumni ini, alumni-alumni yang dari pondok pesantren notabene terkait dengan industri rumahan. Apakah itu membuat sebuah sabun atau membuat hal-hal kerajinan segala macam yang memiliki daya jual, ataupun mereka diberikan nantinya pelatihan-pelatihan supaya bisa masuk ke dunia industri. Tapi ini dia lebih kepada disnaker larinya kan. Tapi ini masih menjadi konsep kami. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasikan di kepemerintahan yang baru ini. Yang mudah-mudahan jalannya juga dimudahkan. Memang saya rasa hal ini juga penting karena mengapa alumni-alumni dari pondok pesantren itu tidak semuanya menjadi ustadz. Ini yang perlu digarisbawahi. Tidak semuanya menjadi ustadz. Meskipun dimanapun posisinya, apapun profesinya, mereka masih memiliki mental dan karakteristik sebagai ustadz, tapi tidak semuanya menjadi ustadz. Tidak semuanya bisa berbicara atau berceramah, itu kan, bisa menjadi penceramah segala macam. Tidak semuanya. Ya katakanlah kalau misalkan dalam satu angkatan kelulusan itu ada 50 orang, mungkin yang bisa menjadi penceramah atau jadi ustadz itu hanya sekitar 10 atau 20 orang. Gitu. Paling banyak paling 20 orang. Itu yang bisa benar-benar artinya memantaskan diri gitu. Karena menjadi ustadz itu tidak benar-benar kita yang mengakui, tidak. Betul. Bagaimana masyarakat menganggap atau melihat, menilai secara langsung seseorang itu bisa dikatakan sebagai ustadz atau bukan gitu. Jadi dan sisanya mau dikemanakan gitu loh. Sedangkan sebetulnya secara karakter, secara mental mereka sudah dididik di pesantren. Insya Allah kalaupun alumni pesantren dimasukkan ke dalam industri, insya Allah dengan diberi sedikit pelatihan-pelatihan supaya bisa matching dengan industri, ya secara karakter mereka bisa mengikuti. Gitu. Jadi makanya saya rasa sayang kalau misalkan kita terlebih secara skala kota Cilegon tidak memberdayakan santrinya, gitu, santri-santrinya. Terlebih ada hal yang mungkin cukup miris bagi kami. Kalau dikatakan Cilegon ini kota santri, ternyata pada tahun 2019 kemarin kota Cilegon ini dalam ajang kontestasi Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi itu mendapat predikat paling akhir dari kota kabupaten seprovinsi Banten. Predikatnya paling akhir dengan nilai paling kecil, jomplang tuh. Lumayan jauh.
ini kan kita cukup miris. Ya ada apa? Cilegon kota santri tapi kok kualitas santrinya di ajang kontestasi MTQ tingkat provinsi saja seperti itu. Itu bisa menjadi tolak ukur Kang ya untuk MTQ itu ya. Iya, saya rasa ini cukup menjadi tolak ukur yang bisa menunjukkan ya kualitas santri di Cilegon seperti apa gitu. Ya di ajang kontestasi MTQ saja seperti itu gitu loh. Cilegon kota santrinya kemana? Gitu. Kayaknya terlebih kan ini baru hanya seputar ajang provinsi saja. Gitu. Nah, di sini tentunya ada satu hal yang harus diselesaikan terkait hal-hal seperti itu. Apa peran yang akan dilakukan? Apa yang posisi apa yang akan dilakukan oleh Islah ini, Kang? Pertama memang karena kembali ke yang tadi, Al-Hasimiyah ini dia backgroundnya, latar belakangnya adalah pondok modern. Pondok modern itu yang saya katakan tadi lebih bertanggung jawab pada sisi bagaimana santri-santrinya nanti harus memiliki gagasan-gagasan, ide-ide yang lebih modern, ya, tapi tidak lepas daripada agama Islam. Makanya nanti saya bersama teman-teman saya mengajak, ayo kita berdayakan bersama, kita tidak lepas pondok salafi, kita gandeng, kita rangkul, ayo kita jalan bareng-bareng. Islah nantinya akan mencari langkah-langkah strategis untuk bisa memberdayakan santri-santri yang khususnya ada di kota Cilegon. Meskipun mereka bukan alumni Al-Hasimiyah ya, bukan alumni Al-Hasimiyah, tapi kita melihat lebih kepada Cilegonnya. Karena percuma kalaupun Islah berjuang sendiri, alumni pesantren lain tidak diperjuangkan juga, tetap Islah nggak akan kuat. Kedepan Cilegon tetap akan hilang santrinya. Kalaupun hanya Islah sendiri yang berdiri gitu, kita perjuangkan. Makanya saya kembali tadi mengajak, ayo alumni pesantren baik yang modern ataupun salafi yang ada di kota Cilegon, kita bersama-sama kita cari langkah-langkah yang strategis. Salah satunya yang tadi yang saya katakan, bagaimana Islah bisa masuk ke beberapa dinas yang memiliki peran dalam memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan di kota Cilegon. Ya, apakah itu industri, apakah itu UMKM, segala macam yang mungkin tidak banyak diajarkan di dalam pesantrennya. Gitu. Kalau nanti di pesantren itu hanya diajarkan seputar ilmu keagamaan, ya ilmu wawasan sekalipun tidak seperti sekolah menengah kejuruan ya. Kayak kalau kayak SMK kan memang dia ada jurusannya khusus ke industri segala macam. Ayo gimana nih caranya kita bisa bekerja sama dengan beberapa dinas, misalkan dinas tenaga kerja, dinas perindustrian, ya kan, dinas perdagangan dan perindustrian segala macam, memberikan pelatihan kepada santri-santri gitu. Tapi kita tetap memprioritaskan santri-santri yang sudah menjadi alumni di pesantren. Karena kalau misalkan yang masih belajar di pesantren, jelas mereka masih sedang melalui proses pendidikan di dalam pesantren. Karakternya masih dibina, mentalnya masih dibina. Tapi kalau yang sudah alumni, ya minimal karakternya sudah terbentuk lah. Secara pondok pesantren gitu. Karakternya seperti itu. Sedangkan tadi yang disebutkan bahwa tidak semua alumni pesantren itu akan menjadi seorang ustadz, dai ataupun yang berhubungannya dengan agama ya kan. Betul. Padahal di Cilegon tadi disebutkan bahwa ada 45 pesantren yang statusnya adalah berizin. Nah, kira-kira nih apa ya langkah yang harus mungkin dilakukan untuk menanggulangi hal-hal tersebut, karena ya itu tadi disebutkan bahwa ada sekitar ada nggak semuanya pesantren, tidak semua alumni pesantren itu akan menjadi ustadz. Tentunya arahnya adalah bagaimana pemberdayaan dan lain sebagainya. Apa langkah yang harus dilakukan kira-kira? Mungkin itu pemerintah atau mungkin para santri-santri atau mungkin komunitas alumni pesantren itu yang harus dilakukan. Ya kalau misalkan saya lihat dari sisi pemerintah ya, pertama saya memang berharap pemerintah bisa melihat hal ini, bisa menyoroti hal ini. Karena kembali lagi, di samping Cilegon ini memang memiliki sebutan sebagai kota santri, ya. Bagaimana caranya pemerintah tetap mempertahankan hal tersebut? Harus menyesuaikan, harus mengembangkan, memberdayakan santri-santrinya supaya tidak punah. Yang saya katakan tadi,
kalau misalkan pemerintah bisa melihat ada 2 kategori santri atau pesantren yang ada di Kota Cilegon dan bisa diberdayakan berjalan beriringan, mereka entah diberikan pelatihan ya supaya tidak perlu semuanya dimasukkan kepada industri lah. Apakah itu UMKM, mereka diberikan ruang lah minimal, atau pelatihan-pelatihan atau pendidikan-pendidikan yang memang memperkuatkan, mengentalkan di dunia kesantriannya. Ya, contohnya di urusan MTQ ini kan dia punya lembaga. Betul. Ada lembaga LPTQ, pelatihan tilawatil Quran LPTQ. Ya. Apakah di situ memang diisi oleh santri-santri lulusan daripada pesantren Kota Cilegon sendiri, ya kan? Ataupun di situ diberikan pelatihan-pelatihan supaya kita bisa melihat nanti 2 tahun atau 3 tahun ke depan kualitas santri Cilegon ternyata memang luar biasa, seperti itu. Yang jelas memang lebih kepada seputar pelatihan-pelatihan. Bagaimana memberikan bekal tambahan, ya. Bagaimana memberikan bekal tambahan kepada para santri-santri yang ada di Cilegon, seperti itu. Makanya kalau santri di Cilegon ini sudah diberdayakan, ya. Ini yang penting nih. Kalau santri Cilegon sudah diberdayakan, santri Cilegon bisa memiliki potensi-potensi di luar daripada apa yang diajarkan di pesantren. Akhirnya nanti industri akan diisi oleh santri, usaha-usaha akan diisi oleh santri, lalu bahkan pemerintahan bisa diisi oleh santri nantinya. Maka nanti ke depan 10 tahun atau bahkan 50 tahun ke depan, kemajuan-kemajuan global yang akan menghantam Kota Cilegon itu bisa terkontrol. Ya, di samping karena memang ada karakteristik daripada agent of change tadi, ya, santri modern, mereka lebih paham dengan kemajuan-kemajuan dunia modern, ya. Ada juga agent of control, santri salafi tadi, sehingga nanti 10, 20 sampai kapanpun kalau santri salafi tetap diberdayakan, tradisi-tradisi yang ada di Cilegon, Mauludan, ya kan, banyak, atau memang banyak hal lah kayak riungan, tahlilan, segala macam. Ini kan memang tradisi asli Kota Cilegon ya. Dan memang diajarkan khusus kepada santri salafi itu untuk dipertahankan. Gitu. Ya. Kalau ini bisa diberdayakan, mereka ada di industri, ada di pemerintahan segala macam. Insya Allah ke depan mau budaya seperti apapun yang menghantam Cilegon, budaya aslinya nggak akan hilang. Ya. Menarik ini Kak. Nah, terkait dengan hal itu, apakah sudah pernah melakukan diskus dengan mungkin alumni yang lain di luar dari Al-Hasimiyah? Sedikit memang beberapa sudah pernah kami coba bincangkan. Memang ya dengan alumni-alumni yang lain, memang mereka juga tertarik, ya. Dan memang melihat hal ini sebuah peluang, sebuah kesempatan, di mana kita mau kapan lagi seperti ini. Kita nggak bisa lama-lama seperti ini. Santri-santri memang harus diperjuangkan gitu, harus diperjuangkan. Mereka punya respon yang baik terhadap kita, makanya kita saya masih melangkah, masih tetap mengajak kepada alumni pesantren yang lain yang ada di Kota Cilegon, ayo kita bareng-bareng. Bahkan memang sebetulnya dengan ketua LPTQ juga kita sudah pernah bersilaturahmi. Ketua LPTQ juga menyambut dengan baik, dengan Bapak Kabak Kesra juga Haji Rahmatullah juga kita sudah pernah bersilaturahmi. Beliau juga alhamdulillah menyambut dengan baik. Memang sudah saatnya MTQ, dilihat dari MTQ saja 5 tahun ke belakang itu notabene orang-orangnya bukan santri Cilegon yang dipergunakan, tapi banyak istilahnya cabutan dari luar daerah. Dari situ memang kita diceritakan ini menjadikan mental pondok pesantren yang ada di Cilegon itu down. Karena buat apa kita belajar di pesantren segala macam ketika ada ajang kompensasi yang mendorong nama kota di situ, kita sebagai warga aslinya tidak diberdayakan. 5 tahun ke belakang. Tapi itu mungkin terjadi seperti itu. Alhamdulillah saat ini sudah komitmen. Ya, Ketua LPTQ sudah berbicara langsung dengan saya, ya, Haji Abdullah,
sudah berbicara bahwasanya Kota Cilegon saat ini sudah komitmen bahwasanya kita akan benar-benar memberdayakan santri asli Cilegon dalam setiap ajang kontestasi yang berlatar belakang santri. Dan ini juga sudah berjalan kurang lebih 2 atau 3 tahun. Beliau katakan sedemikian, sudah berjalan 2 sampai 3 tahun dan menjadikan ini mendorong pesantren-pesantren yang lain semakin semangat. Makanya sekarang udah mulai ada lagi pesantren baru seperti Ibnu Syam. Itu kan dia lebih kepada khusus tahfidz segala macam. Lalu pesantren-pesantren yang lain itu mereka akhirnya terdorong semangat karena memang diberdayakan. Semakin diberdayakan maka kualitasnya juga akan semakin baik. Iya. Oke, ini bisa dibilang adalah pesantren hidup di tengah kota industri itu menjadi satu hal yang ya bisa dibilang dilema kira-kira seperti itu ya. Tantangan besar. Nah, kita nanti akan ngobrolin lagi Sobat Pas ya tentunya setelah yang berikut ini. 105,2 Cilegon Pas Radio. Sobat Pas, kita masih di Facebookan ya. Persiapan berbuka bulan Ramadan. Dan sore hari ini kita masih bersama juga dengan Muhammad Rizky Baydullah yang dia ini adalah Ketua Ikatan Santri Alumni Al-Hasimiyah. Gimana Kang, masih semangat ya sore hari ini? Insya Allah. Apakah sudah lemes ya menjelang berbuka? Justru semangat karena diundang oleh Pas FM. Alhamdulillah gitu ya. Untuk menyebarkan kebaikan ya. Ya insya Allah. Alhamdulillah. Memberikan informasi lah kepada masyarakat terkait tadi yang tadi. Siap. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak sekali ya tentang satu tantangan besar di kota industri, tetapi di situ juga banyak sekali dan bahkan Cilegon dijuluki sebagai kota santri ya. Nah, di sini juga perlu peran dari para alumni yang sekarang ini sudah ya jadi orang lah ya, kira-kira begitulah ya. Mungkin yang ada di Cilegon, mungkin ada di luar daerah, termasuk juga yang ada di luar negeri ya. Kalau untuk Islah, ini sejauh ini sampai hari ini yang aktif di keanggotaan ada berapa orang, Kang? Karena Islah ini kan secara otomatis alumni yang lulus dari pesantren itu langsung masuk ke dalam keanggotaan. Jadi memang kalau misalkan secara kepengurusan sekitar 25 orang itu yang aktif di kepengurusan organisasinya. Nah, apa yang sudah dilakukan ke depan atau mungkin apa dan rencana apa yang akan dilakukan menyikapi dengan kondisi yang sempat kita obrolkan tadi terkait dengan kota industri, terkait juga dengan kota santri? Pertama memang kita lebih kepada ingin menyadarkan masyarakat terlebih dahulu terkait dengan keberadaan santri yang ada di Cilegon tadi yang sudah saya sebutkan panjang lebar, supaya masyarakat ini tersadar, oh iya loh, Cilegon ini kota santri. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan para santrinya di tengah-tengah kondisi industri. Meskipun industri ini semakin besar, tapi santrinya tidak boleh lepas. Pertama itu menyadarkan, menginformasikan kepada masyarakat. Makanya saya bersyukur banget Pas FM memiliki program seperti ini. Ya, berterima kasih sekali karena insya Allah semakin banyak artinya santri-santri yang muncul di permukaan, dalam arti mereka memiliki peran meskipun itu hanya sekedar menginformasikan, entah di media segala macam, lama-kelamaan masyarakat pasti akan sadar terkait dengan tantangan besar yang akan dihadapi oleh santri-santri ini. Yang kedua memang setelah nanti masyarakat tersadarkan, masyarakat bisa menerima informasi, bisa memahami kondisi yang ada saat ini, kita akan mempersatukan banyak peran, artinya alumni pondok pesantren lain yang ada di kota Cilegon, insya Allah dengan Islah nanti akan kita ajak, kita satukan, kita jadikan satu. Entah nanti akan seperti apa wadahnya, apakah dijadikan wadah atau hanya sekedar silaturahmi saja, tapi kita akan coba satukan supaya apa, kita
semuanya bisa berperan, Mm-mm. tidak hanya Islah saja, ya. Karena pesantren di Cilegon itu ada banyak. Al Furqon dia punya ikatan alumni, Al Inayah dia juga ada, ya, Al Fat segala macam. Sekarang apalagi pondok pesantren di Cilegon ini sudah makin banyak lah. Kalau kita bisa bersilaturahmi, bisa menyatukan langkah, bisa menyatukan persepsi, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi yang tepat. Yang ketiga, memang nantinya kita pasti akan bersinergi dengan berbagai pihak di luar daripada yang notabene adalah santri, gitu. Supaya apa? Kita bisa membuka jendela baru, gitu. Kita sudah punya bekal sedikit, tapi bekal ini ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Cilegon. Bagaimana menyesuaikan kebutuhan yang ada di Cilegon tersebut? Perlu adanya sinergi, kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki peran di situ. Entah di kepemerintahan ataupun di lembaga-lembaga swasta segala macam. Ayo kita sama-sama mencari solusi. Apakah nantinya, karena memang kalau yang saya katakan tadi, tidak semua alumni pesantren jadi ustadz. Artinya sisanya ini dia memiliki peran yang lebih penting. Kalau ustadz itu dia berceramah kepada umat, maka nanti yang dia bukan ustadz, dia misalkan ada di industri ataupun dia ada di kepemerintahan, dia punya peran untuk kontrol. Jangan sampai apa yang disampaikan ceramahnya daripada ustadz, ketika mereka kembali ke aktivitasnya masing-masing udah hilang gitu aja, ya kan? Makanya perlu diberdayakan. Sekali lagi ini perlu diberdayakan. Bagaimana santri-santri potensinya bisa digali, karena saya sendiri melanglang buana kemana-mana. Saya sendiri meskipun alumni pesantren, saya bukan ustadz. Ya. Jadi kemana-mana segala macam, insya Allah alumni pesantren bisa ditempatkan dimanapun. Gitu. Alumni pesantren insya Allah bisa ditempatkan dimanapun. Di industri sekalipun bisa. Yang penting bagaimana caranya kita memberikan bekal tambahan, bekal tambahan supaya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Garis tebalnya adalah alumni pesantren bisa ditempatkan dimanapun dia berada, ya. Insya Allah. Seperti itu. Tentunya ini kan butuh satu mungkin tambahan, ya. Mungkin kalau misalnya alumni pesantren masuk ke industri, mereka kan harus menyesuaikan banyak hal di situ, ya. Dan setahu saya untuk hal-hal yang urusannya adalah teknis industri itu kan tidak diajarkan di pesantren. Nah, ini mungkin perlu lembaga khusus, mungkin BLK atau apa. Ada rencana untuk ke sana, kan? Insya Allah. Saya sendiri sudah membuat list, ya. Artinya akan bersilaturahmi ke Disnaker, ke BLK segala macam untuk menyampaikan hal tersebut tadi. Karena memang jujur saja beberapa tahun ke belakang alumni pesantren itu seperti dianggap cukup rendah di kalangan industri. Karena memang saya katakan bukan rendah, kami hanya memang belum memiliki bekal untuk masuk ke industri. Tapi kalau misalkan kami nanti punya bekal, insya Allah kita bisa menyesuaikan. Itu saja. Tapi memang saya berbicara seperti ini tidak berarti mewajibkan alumni pesantren juga masuk industri. Justru saya akan lebih bangga kalau memang alumni pesantren banyak yang menjadi ustadz. Itu, tapi memang pada kenyataannya tidak akan seperti itu. Itu. Tapi bagaimana caranya? Orang-orang yang tidak menjadi ustadz itu harus juga tetap memiliki peran. Karena sayang, mereka sudah dididik bertahun-tahun di pesantren, punya bekal yang lumayan, kalau misalkan tidak punya peran di masyarakat. Betul. Ya. Dan sejauh ini Islah sudah banyak melakukan, ya, Kang, ya, untuk bagaimana santri alumni itu bisa benar-benar diterima di masyarakat. Intinya kan seperti itu, ya, diterima di masyarakat, bukan hanya sebagai ustadz tetapi juga sebagai masyarakat yang memang misalnya adalah ya bagaimanapun juga santri itu adalah manusia yang juga ya kehidupannya ya seperti itu, sama juga dengan yang lain gitu, seperti ya. yang lain. Nah, ada berapa banyak alumni dari pernah menginventarisir alumni pesantren di Cilegon? Wah, kalau seluruh Cilegon saya belum. Tapi kalau Al-Hasimiyah sesuai data itu kita sudah sekitar 3.000. 3.000, ya? Dari pertama, dari tahun 92.
Dari sekian ribu, dari 3.000 kurang lebih 3.000 alumni itu, kebanyakan berkiprahnya di mana sih? Memang lebih banyak kembali lagi ke pendidikan. Pendidikan ya. Ya, lebih banyak ke pendidikan. Mm-mm. Yang saya katakan memang kita nama alumni Hasimiah itu kan di Pondok Pesantren Al-Hasimiah itu punya program pendidikan 6 tahun tadi itu Kuliatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah. Mm-mm. Memang lebih kepada pendidikan, bagaimana caranya mendidik anak ini seolah-olah mereka adalah pengajar. Mm-mm. Gitu. Pendidik bukan berarti guru. Mm-mm. Karena tidak semua orang mendidik supaya mereka menjadi seorang guru itu enggak. Mm-mm. Gitu. Jadi meskipun dia adalah pendidik, bisa saja dia mendidik orang itu menjadi hal lain selain daripada guru. Mm-mm. Gitu. Makanya tapi memang mayoritas dari seluruh alumni Al-Hasimiah itu lebih banyak di sektor pendidikan. Lebih banyak di sektor pendidikan ya. Pasti di sektor yang lain juga banyak ya. Sektor yang lain ada ya, ada juga di apa ya sebutannya, kita di anggota kepolisian juga ada. Oh, polisian juga ada. Ada. Pengusaha juga ada. Pengusaha banyak. Pengusaha banyak juga ya. Alhamdulillah. Makanya saya bilang tadi tidak semua alumni itu jadi ustadz. Makanya ada alumni kita yang jadi polisi. Gitu. Tugas dia bukan hanya sekedar menjadi polisi, tapi mengamalkan apa yang mereka dapat di pesantren di dalam lingkup kepolisian itu. Begitu. Betul. Makanya kalau misalkan ini tidak diberdayakan, ya sayang sekali. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk di pemerintahan ada banyak juga kan alumni Al-Hasimiah? Kalau di kepemerintahan ya, kalau di alumni Hasimiah sendiri ada, cuma mungkin tidak terlalu banyak. Ya melihat memang kalau di Cilegon memang secara apa yang saya lihat, ya, ini apa yang saya lihat saja, saya tidak tahu pasti benar atau tidaknya. Memang lebih banyak yang berperan itu alumni pesantren-pesantren dari luar pada Cilegon, gitu. Tapi entah apakah yang ada di kepemerintahan ini memang warga asli Cilegon atau bukan, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu secara penglihatan saya lebih banyak alumni daripada pesantren yang di luar Cilegon. Tapi memang ada yang daripada pesantren yang ada di Cilegon juga ada. Oh, iya, saya tahu. 5 menit menjelang waktu habis. Closing statement dari Kang Rizky. Pertama memang saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pas FM, Geria Berbagi juga yang telah menyediakan program talk show ya. Talk show ini, bincang komunitas ini, kami daripada Islah memiliki kesempatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya kondisi Cilegon Kota Santri ini saat ini memang memiliki tantangan yang besar di tengah lautan industri. Yang kedua memang kami daripada Islah juga insya Allah perlu dukungan dari berbagai macam pihak. Ke depan kita akan banyak langkah-langkah strategis yang akan kita jalankan demi bisa memajukan Cilegon Kota Santri atau mewujudkan Cilegon Kota Santri tersebut. Ya, selanjutnya memang saya berharap seluruh pihak baik masyarakat ke pemerintahan saat ini ayo kita sama-sama membuka mata. Ada sekitar 45 pesantren di Kota Cilegon yang memang secara izin sudah legal. Tapi di luar daripada 45 itu masih banyak pesantren lain ya yang mungkin hanya tidak mengurus izin operasionalnya saja, tapi itu juga sama. Mereka juga wadah untuk pendidikan anak-anak generasi penerus bangsa. Ayo kita buka mata, kita buka hati, kita perhatikan dengan baik. Mereka adalah aset. Santri-santri Cilegon adalah aset. Supaya ke depan Cilegon memiliki agent of change yang bisa memberikan perubahan-perubahan, gagasan-gagasan baru yang lebih modern tapi tetap berlandaskan agama Islam. Tapi juga santri juga adalah agent of control yang bagaimana ke depan dalam menghadapi kemajuan global, merekalah santri-santri yang akan berperan untuk mempertahankan tradisi-tradisi daerah di Kota Cilegon. Itu saja. Ya, itu aja. Oke, baik, terima kasih Kang Rizky yang sudah berbagi banyak hal di sore hari ini di program Facebookan, dan terima kasih
untuk apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan cita-cita yang diharapkan tadi segera terwujud bersama teman-teman di Islah ya. Sukses selalu untuk Kang Rizky dan juga Islah. Oke, terima kasih Sobat Pas, dan besok kita akan ketemu lagi di program Facebookan tentunya dengan tamu-tamu yang lain. Untuk di Facebookan kita nanti akan masih berlanjut Sobat Pas ya, menjelang waktu berbuka nanti. Selamat sore Kang Rizky, Assalamualaikum dan terima kasih.